Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, tanpa terasa kita telah masuki bagian akhir dari bulan suci Ramadan kita, dan kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih bisa bertemu Ramadan lagi. Pertanyaan lebih jauh adalah, sudahkah kita memaksimalkan bulan Ramadan yang tahun ini? Sekali lagi, karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita masih ketemu Ramadan. Yang diharapkan dari Ramadan ini sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Jadi targetnya adalah supaya kita semua dengan pelatihan bersama-sama, dengan pelatihan yang berulang-ulang sampai 30 hari, diharapkan kita bisa menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa. Sehingga kalau sudah mendekati akhir, mudah-mudahan sudah mulai kelihatan tambah seberapa takwanya. Harapannya begitu. Menarik apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, salah seorang ulama yang juga menjadi seorang khalifah yang adil. Seperti diungkapkan oleh Imam Asyuti dalam kitabnya Ad-Durrul Mansur, beliau menyatakan, laisat taqwallahi bisyamin nahari wala biqiyamil laili wa takhliti fiha baina dzalik, walakin taqwallahi taraku ma harramallahu wa ada'u maftaradallah. Artinya, takwa kepada Allah itu bukanlah berpuasa pada siang hari, sholat malam di malam hari, dan menggabungkan keduanya. Namun takwa kepada Allah adalah meninggalkan apa saja yang telah diharamkan Allah dan menunaikan apa saja telah diwajibkan. Jadi kita latihan di sini itu latihan supaya kita betul-betul bisa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah berpuasa, meskipun orang lain tidak tahu orang kita puasa apa enggak, kita tetap berpuasa. Kita tidak mau makan dan minum meskipun sedang sendirian, ya kan itu dilarang, bukan karena yang penting orang lain yang lihat gitu. Enggak, kita sudah berusaha betul-betul menjadi orang yang lebih baik karena tidak peduli pada orang lain, tapi kita yakin Allah melihat kita, maka kita berusaha jadi orang yang baik meskipun orang lain tidak tahu. Itu adalah salah satu ciri bagaimana kita berusaha menjadi orang yang bertakwa. Sehingga sering diungkapkan oleh para ulama, laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman taqwahu yazid. Yang artinya itulah fitri itu bukanlah milik orang yang mengenakan segala sesuatu yang baru, pakaiannya baru, makanannya baru dan sebagainya. Namun Idul Fitri adalah orang yang memiliki ketaatan, ketakwaan yang bertambah. Jemaah rahimakumullah, perlu kiranya kita memahami bagaimana hakikat ketakwaan itu. Para ulama banyak menyampaikan definisi-definisi gitu. Seperti malam hari ini saya akan menyampaikan salah satu yang disampaikan oleh Imam Ali radhiyallahu an tentang takwa. Beliau menyampaikan, takwa adalah al-khaufu minal jalil wal amalu bit tanzil wal istidadu liyaumir rahil. Apa artinya? Yang takwa adalah takut kepada Rabb yang Maha Agung, menjalankan apa yang telah diturunkan Allah, dan bersiap diri menghadapi hari kiamat. Maka tanda takwa yang pertama menurut beliau tadi adalah dia hanya takut kepada Allah. Dia yakin bahwa Allah pasti melihat. Allah Maha tahu atas segala yang kita lakukan. Dia pun yakin terhadap makhluk-makhluk gaib yang dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Misalnya
adanya malaikat yang selalu mengawasi kita 24 jam. Sebenarnya orang lain tidak ada yang tahu, tapi malaikat yang diperintahkan oleh Allah menjaga kita, dia pasti tahu dan mencatat apa yang kita lakukan. Karena itu kita akan berusaha hati-hati. Allah lebih kita takuti dan tidak takut pada yang lain, takutnya hanya kepada Allah dan takut selalu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Yang kedua, orang yang pertama adalah al-amalu bitanzil, beramal dengan apa yang telah diturunkan, maksudnya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan Sunnah, meskipun dalam kondisi suka ataupun kondisi yang berat. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim amman ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Yang artinya tidak patut bagi laki-laki mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan itu. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Jadi kalau Allah sudah menetapkan suatu aturannya begini, keputusan Allah, yang itu dilarang, yang ini dibolehkan, yang itu diwajibkan, maka mestinya sikap kita adalah sami'na wa ata'na, baik Allah kami taat. Bukan lalu ya kami dengar tapi nanti dulu kita bahas dulu, kita seminar dulu dan sebagainya. Intinya kepingin menolak. Tidak begitu. Kita berusaha, meskipun itu tentu tidak selalu ringan, kadang-kadang memang berat. Karena itu pelajaran di bulan Ramadan ini juga, meskipun puasa di siang hari tidak mudah, apalagi kemudian ditambah tarawih di malam hari, memang berat. Tapi kalau ada banyak temannya seperti sekarang ini, saya kira tidak terlalu berat. Coba nanti setelah Ramadan selesai, apa masih banyak yang sholat malam gitu, saya kira kembali kepada kebiasaan kita sebelumnya. Kalau tidak, tentu tidak ringan. Bukan berarti tidak bisa, tapi tidak ringan. Maka perlu ada temannya, gitu. Ada banyak suasana yang mendukung kita. Demikianlah kalau kita sudah dilakukan berulang-ulang dalam bulan Ramadan dan bersama-sama, harapannya itu adalah membentuk diri kita. Ada atau tidak ada orang lain, kita sudah bisa jalan sendiri karena sudah menjadi kebiasaan lebih dari atau sekitar tidak sekitar 30 hari, itu sudah menjadi kebiasaan baru, mudah-mudahan sehingga kita menjadi lebih baik. Maka harapannya ketika Allah memanggil untuk melaksanakan sholat setelah Ramadan ini, kita juga akan bergegas karena kita menyadari itu adalah perintah Allah, bukan ajakan muadzin, tapi itu adalah perintah Allah SWT. Ketika Allah perintahkan kita membayar zakat, kita akan berusaha segera mengeluarkan zakat dan tidak lalu berupaya agar gak jadi zakat gitu. Dalam zakat misalnya kita punya aturan atau ada aturan dalam Islam, kalau punya kambing 40 dalam waktu 1 tahun harus zakat 1 kambing. Kalau mau berkilah bisa saja, sudah tinggal berapa hari kambing yang 1 dijual atau dipotong, agak jadi zakat mau tinggal 39. Bisa saja begitu. Tapi Allah Maha tahu. Jangan sampai kita mencari-cari untuk menghindari padahal kita sebenarnya bisa, sebenarnya kita wajib melakukan itu. Ketika Allah perintahkan kita berbuat baik pada orang tua, kita dengan senang hati membahagiakan hati orang tua kita. Meskipun kadang-kadang hubungan anak dan orang tua kadang-kadang kurang baik, tapi ini perintah Allah, bukan perintah orang tua agar kita baik pada orang tua. Bukan. Ketika Allah perintahkan menerapkan syariatnya, kita menjadi orang yang terdepan untuk berusaha menerapkan itu, bahkan mendakwahkan dan memperjuangkan Islam. Sebaliknya misalkan ketika Allah melarang kita untuk makan riba, kita tidak berani mengambilnya meski hanya sedikit. Ketika Allah melarang mengambil harta orang dengan cara yang zalim, kita tidak boleh korupsi, mengurangi timbangan, mencuri, menipu dan sebagainya. Ketika Allah melarang kita untuk menyakiti sesama muslim, kita tidak akan menyakiti, kita akan berusaha menyayangi, bukan mengkriminalisasi atau bahkan meneror. Jamaah sholat tarawih rahimakumullah. Semua itu dilakukan karena orang yang bertakwa senantiasa mengingat datangnya hari perhitungan, hari kiamat, yakni hidup setelah mati dan tidak akan ditanya, akan dihitung apa yang telah kita lakukan selama ini. Itulah tanda takwa yang ketiga. Firman a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa annas sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu mau fil kubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang dari dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7.
Jadi di hari kiamat nanti yang penting bukan hari tentang rusaknya alam semesta, tapi adalah hari dibangkitkannya kita kembali dan akan dimintai pertanggungjawaban apa yang telah kita lakukan. Di sana akan ditimbang amal kita. Siapa yang lebih berat amal kebaikannya, dia akan mendapatkan surga. Sebaliknya yang amal buruknya lebih berat, dia akan neraka yang pantas untuk tempatnya. Satu hal yang pasti, maka itu perlu persiapan. Jangankan untuk itu, kita mau mudik saja kita perlu persiapan. Padahal itu hanya untuk perjalanan yang tidak terlalu panjang dan mungkin akan kembali lagi ke sini lagi. Tapi untuk hari akhirat ini mari kita saling mengingatkan bahwa hari akhirat itu adalah pasti dan tidak ada tempat kembali lagi ke dunia kalau sudah kita mati. Oleh karena itu perlu persiapan yang lebih serius. Tentu tidak ringan, tapi dengan saling mengingatkan dan bersama-sama insya Allah akan lebih ringan. Jemaah rahimakumullah, hari-hari terakhir Ramadan ini sudahkah kita mencapai derajat takwa tersebut? Kalau masih belum, tanda-tandanya belum nampak dengan jelas, mari di sisa waktu yang tinggal sedikit ini kita upayakan untuk tingkatkan amaliyah kita seraya memahami makna takwa yang hakiki tadi. Jadi tidak sekedar hanya memperbanyak amal saja, tapi intinya itu adalah menjalankan perintah, menjauhi larangan. Apapun itu, tidak semata-mata amaliyah khusus Ramadan. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu yang ada ini telah diberi bonus oleh Allah untuk kita menjadi ringan beribadah. Harapannya yang lain-lain yang di luar Ramadan juga bisa kita teruskan sampai 11 bulan yang akan datang. Semoga ketika Ramadan pergi kita telah berubah menjadi manusia yang baru, manusia yang meraih sukses Ramadan, yaitu manusia yang bertakwa, manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia yang pantas dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.